Kalian pengen kaya, pengen hidup malas, pengen kaya, oh hidupnya tenang, matinya masuk surga, berarti kalian harus kaya dulu. Halo business people, hari ini saya akan menceritakan kepada kalian semua bagaimana caranya orang pemalas, benar-benar pemalas, tidak ada kerjaan, tapi dia menjadi orang yang kaya. Ini kata orang nih semuanya ini tidak memungkinkan. Ini adalah cerita yang tidak masuk di akal. Bagaimana seorang yang pemalas, kerjanya tidak ada, cuman di rumah, cuman main-main aja, tapi dia tetap menjadi orang yang kaya. Ini Ini sebenarnya orang bilang ini ceritanya cerita nggak masuk akal, cerita orang bodoh. Tapi saya akan tunjukkan gimana caranya supaya kalian bisa melakukan ini semua. Pertanyaan saya, kira-kira berapa uang yang kalian butuhkan per bulannya? Jadi kalau misalnya teman-teman membutuhkan uang sekitar 100 juta uang per kebutuhan kalian dalam sebulan, atau kalian mau hanya memerlukan uang sekitar 1,2 miliar dalam 1 tahun, itu caranya sangat gampang. Caranya adalah ya kalian harus membuka suatu tabungan yang namanya deposito. Ini benar loh. Jadi kalau kalian punya uang deposito, kalau kalian menanamkan uang di perbankan itu sama seperti kayak kalian punya tabungan. Cuman bedanya di sini adalah uang yang kalian tanamkan itu tidak akan bisa kalian ambil dalam waktu jangka dekat. Biasanya perjanjiannya ada yang 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, bahkan sampai dengan 1 tahun. Tapi permasalahannya kalau pada bank-bank umum ya seperti di Bank BRI, Mandiri, BCA atau bank-bank besar itu dia hanya memberikan tingkat pengembalian deposito itu hanya sekitar 2-4% dalam 1 bulannya. Tapi ini saya akan menunjukkan di mana tempatnya kalian bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, yaitu kalian harus menyimpannya yang namanya di BPR. Tapi BPR-nya sudah terdaftar di LPS ya, bukan BPR yang belum terdaftar di LPS. Karena kalau jika nanti suatu saat BPR-nya tutup, berarti teman-teman semua uangnya akan tetap diganti oleh lembaga penjamin simpanan. Ya, maksimalnya itu cuma 2 miliar per depositonya. Berarti kalau misalnya teman-teman memang membutuhkan uang sekitar 1,2 miliar dalam 1 tahun, atau biaya kebutuhan kalian itu sekitar 120 juta per bulan, berarti kalian harus punya uang sebanyak 10 miliar dalam bentuk deposito. Kalian tinggal membagi-baginya saja di BPR yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Berarti kalian mempunyai 5 bank BPR tempat kalian akan membuka deposito. Jadi kalau kalian punya uang 2 miliar, uang 2 miliar kalian simpan di BPR, kalian akan mendapatkan returnnya sekitar 6,75. Ya kalau dibagi-bagi 1 tahun itu sekitar 130 jutaan lah per tahun. Jadi kalau kalian udah punya 5 tempat, 5 bank BPR atau 5 buah deposito dengan sebanyak 2 miliar, kalian bisa tinggal dikali-kali saja 130 miliar itu dikali 5. Berarti kalian punya sekitar 600 jutaan. Ya, 600 jutaan ya kali-kalinya ya. Saya lagi bingung nih malam-malam nih buat ngitungnya semuanya. Jadi jika kalian udah punya uang sebanyak itu, baru yang tadi yang saya ceritakan. Kalian bisa malas-malasan tanpa kerja, kalian bisa beribadah, kalian bisa main, kalian bisa hangout tanpa kalian harus bekerja. Karena berapa kalian lagi bekerja? Kebanyakan orang kan banyak berpikir, saya kerja keras, saya mau usaha, tujuannya berapa? Buat kaya katanya. Terus kalau kalian sudah kaya mau ngapain lagi? Gak tahu, mati katanya kan. Jadi sebelum kita mati, tutup usia ya nikmatilah kekayaan kalian. Mungkin kalian dengan kekayaan sebanyak itu kalian bisa bersosialisasi, bisa fokus beribadah, bisa membantu orang kekurangan tanpa kalian harus bekerja. Tapi syaratnya kalian harus punya yang tadi itu. Kalian harus punya yang deposito itu minimal sebanyaknya 10
miliar kalau yang harus punya deposito. Jadi masalahnya kalau kalian pengen kaya, pengen hidup malas, pengen kaya, oh hidupnya tenang, matinya masuk surga, berarti kalian harus kaya dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman kerjanya dari awalnya udah malas, itu nggak mungkin terjadi. Berarti kalau kita masih muda, kalian harus kerja keras, kalian harus ngumpulin apa namanya tadi, uang sebanyak tadi, atau memang kebutuhan kalian memang lebih, ya tinggal kalian aja. Misalnya kalian mau lebihnya, mau nerimanya sekitar 12 miliar dalam setahun, ya berarti kalian tinggal bagi aja deposito berapa yang harus kalian cari untuk kalian tanamkan yang namanya di sebuah PPR. Jadi masalahnya kenapa saya bilang seperti ini? Kebanyakan dari pengusaha yang mempunyai pendidikan tinggi, yang punya sertifikasi tinggi itu hanya beberapa persen dari yang ada di seluruh pengusaha yang ada di Indonesia. Dan kebanyakan penopang uang yang ada sebanyak itu, bos-bos besar, kebanyakan mereka kan tidak mempunyai yang namanya pendidikan yang tinggi. Jadi kalau misalnya saya bahas tentang masalah saham, masalah obligasi, atau masalah reksadana, mereka pasti bingung. Jadi cara gampangnya kalian kalau mau jadi malas tapi tetap kaya, berarti kalian harus buka namanya deposito tadi. Jadi nggak ada cara lain selain itu kalau mau kalian jadi kaya dan malas.